Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah majelis tahfiz Jawana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita Bapak Ibu adalah nikmat sehat. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Agak dulu ya, agak penyakitan. Alhamdulillah semua sehat. Dan Nabi SAW mengatakan Bapak Ibu, siapa yang pagi harinya atau di hari itu dia merasakan nikmat sehat, dia merasakan nikmat aman. Tidak ada demo kan Bu? Tidak ada ya Pak? Kemudian ada yang dimakannya di hari itu, maka seolah-olah dunia dikumpulkan kepada dia semua. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang merasakan aman, sehat, makan, tiga ini dia punya, maka dunia dikumpulkan kepada dia semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bentuk syukur kita, maka kita hadir dalam majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu kata Nabi dalam hadis, Allah akan kasih dia pahala seperti pahala haji. Dalam hadis yang lain pahala umrah. Makanya kata ulama, bagi yang rasa-rasanya tidak mungkin haji, susah untuk haji, atau umrah juga kemungkinan agak payah, maka banyak-banyaklah hadir di majelis ilmu. Semoga dengan hadir di majelis ilmu dia bisa menggantikan pahala-pahala yang orang sibuk dia haji umrah, paling tidak dia bisa mendapat pahala haji umrah itu dalam hadir di majelis ilmu. Semua kita mendapatkan semua, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya perhatikan tadi, saya pas naik ke sini ragu saya. Ini betul-betul pengajian di Jawa, apa di mana ini? Karena biasanya ini dibagi tiga ini jamaah. Saya ingat saya awal berapa kali saya datang ke sini, ibu-ibu ini paling yang situ apa tuh sedikit, sini sedikit ya kan? Ini sampai ke situ di balik kaca tuh jangan-jangan ada juga ibu-ibu. Apa-apa lagi, masya Allah. Terkejut saya tadi. Alhamdulillah luar biasa. Cuma nih kan pedasi kuat di bawah kan. Nanti syahid pula semua kita di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Wallahi mad dunya fil akhirah illa kama dakhala ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Nabi, demi Allah, perumpamaan dunia yang kita sekarang nih, ini di dunia ini berapa lama kita hidup, Bu? Biasanya berapa lama, Pak? Biasanya umumnya orang berapa lama di dunia? 100 tahun. Nah, berapa ribu namanya itu? Berapa Pak umur kita di dunia ini rata-rata berapa? Berapa Pak? Bapak-bapak ini tidak mau dia nyebutin, takut dia meninggal kayaknya. 60, 70. Ibu-ibu bapak-bapak sudah 60? Sudah. Sebentar lagi berarti. Saya nanti habis maghrib rencana ceramah di Darussalam, di Tiagan, tapi tidak jadi karena pengurus tidak ada. Ada pula pengurus tidak ada, pengajian tidak jadi. Biasanya jamaah tidak ada, pengajian tidak jadi. Tapi tidak apalah. Nah, rupanya saya ditelepon, nanti habis isya ceramah di Bukit Tinggi, takziah. Orang-orang India Bukit Tinggi, kalau meninggal saya yang diundang untuk ceramah. Mungkin saya ini termasuk orang India juga. Kayak asal meninggal, panggil saya asal meninggal. Lama-lama saya nampaknya nih Ustadz takziah lama-lama. Jadi nanti ceramah tentang masalah kematian lah, masalah nikah pula saya bahas. Kalau orang meninggal kan ceramah kita kematian ya Bu. Nah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, perumpamaan kehidupan di dunia dengan akhirat besok itu seperti salah seorang di antara kalian
memasukkan jarinya ke dalam laut yang luas, bukan kolam, apalagi tapeh ya. Memasukkan jarinya, satu jari telunjuknya ini ke dalam lautan yang luas, kemudian diangkatnya jarinya, air yang tersisa di jari itu dunia, lautan yang luas samudra itulah akhirat. Tapi nampaknya kita ini lebih suka pula air yang di jari itu ya kan. Dunia lebih kita kejar daripada mengejar akhirat. Ini masalah berarti hidupnya ini. Ada cara berpikir yang bermasalah. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah kayak gitu berpikirnya. Nah, sekarang enggak lagi kan? Apa masih juga apa sekarang? Kayaknya saat habis ini saya ke Amerika merantau, jual rendang. Masa kayak gitu pula lagi? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain pun kata Nabi bahwa dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah kita kenyang jamaah. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha ilaihi mathalisan. Anak Adam kalau dikasih dia satu lembah isinya emas semua, bukan batu kerikil Bapak Ibu, emas semua, amin. Semuanya emas. Lalu dia punya itu, mesti nanti dia tidak puas, pengen minta lembah yang kedua isinya emas lagi. Nanti kalau udah punya lembah yang kedua, mesti dia minta yang ketiga lagi. Bapak Ibu, sekaya-kaya orang sampai hari ini masih cari duit, betul nggak? Siapa yang kaya dan ibu-ibu? Ada yang mau lebaran di mengalir? Ada? Ibu-ibu yang punya ameh banyak, tunjuk tangan. Infak. Ada yang apa ibu punya ameh 2 kilo setengah lah. Bara 2 kilo setengah kini lado. Kalah dulu lah ini. Bunyi telepon. Jadi jamaah yang dimuliakan, kita ini tidak pernah puas pada hakikatnya kalau bab dunia. Sekaya-kaya orang, detik ini masih cari duit. Ada di dunia Bapak Ibu dulu, sekarang nggak tahu saya. Orang terkaya di dunia namanya Bill Gates kata dia dulu, tapi sekarang nggak tahu siapa. Itu penghasilan dia 1 detik 5 juta. Kalau DPR sehari 3 juta, kan ini demo, merasain ya. Itulah cukup-cukup lagi, baju joget lagi ya. Waduh, apa ya gitu joget aja. 3 juta lo sehari, awak sebulan saya 3 juta, cukup lagi yo. Potong kredit lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia itu 1 detik 5 juta. Kalau 1 menit 300 juta. Jadi kalau jatuh duit dia 100 juta jatuh berserak-serak di 100 juta. 2000 biasalah. Rugi ya. Mengumpulan 2100 juta itu butuh lo waktu agak setengah jam. Sementara satu menit penghasilan 300 juta. Kan rugi. Mau Bapak Ibu tandingi Bill Gates itu ya. Sampai tinggal ibadah sholat subuh tidak bahagia. Bapak Ibu ketahuilah, nikmat yang paling bawah itu adalah rizki yang paling bawah adalah rizki harta. Rizki yang paling tinggi adalah rizki sehat badan. Rizki yang paling utama anak yang soleh. Dan rizki yang paling sempurna ridho Allah. Kalau nanti Bapak Ibu dipanggil malaikat maut, husnul khatimah. Mau ibu-ibu husnul khatimah? Nah, semangatnya mulai sekarang pengajian ibadah, sholat duha, sholat tahajud, sholat jenazah, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan bahwa dunia ini pada hakikatnya menipu. Dan dunia ini Bapak Ibu kalau dia sudah dapat biasa saja. Kalau belum dapat baru nikmat. Bapak Ibu pengen beli HP harga 50 juta, aduh. Nggak usah 50 juta tinggi mana. Mau beli HP harga 5 juta misalnya. Itu kalau belum dapat HP nikmat. Tapi kalau lah pakai seminggu, 2 minggu, sebulan bosan. Itulah dunia. Makanya jamaah yang dimuliakan, jangan sibuk mencari senang karena sibuk cari dunia, tapi carilah bahagia. Bapak Ibu tahu enggak? Bahagia dengan senang beda, ya kan? Beda apa sama Bu? Beda. Apa beda ya? Bahagia dengan senang beda nak? Beda. Bahagia. Allah mengatakan Bapak Ibu, masalah dunia sebelum saya bahas bahagia dengan senang, Allah membahas tentang bagaimana kehidupan dunia. Allah menyebut Bapak Ibu dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 20. Apa Allah sebut? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia main-main, senda gurau,
perhiasan, bangga-bangga diri, menumpuk-numpuk harta dan anak. 5 itu. Al-Hadid 20. Al-Hadid 20. Tahu ibu suri Al-Hadid? Kalau bawah tahu? Itu tahu bahkan. Salat sunnah ini mesti itu dibacain enggak? Ada yang baca Al-Hadid? Tidak ada. Makanya Bapak Ibu lihat ada tahfiz. Ada tahfiz. Sementara kau pengajian dulu. Tahfiz menyusul. Bila menyusulnya, wallahu a'lam bishawab. Allah ada. Wah, mantap. Apa-apa ada tahfiz. Kalau awak tak tahfiz, awak langsung sembahyang aja lah. Jadi jamaah yang dimuliakan, hidup di dunia itu main-main, senda gurau, berhias-hias, bangga-bangga diri, menumpuk harta. Kata Allah, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Hidup di dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit menumbuhkan tanaman. Kemudian tanaman tumbuh hijau sehingga membuat petani takjub dengan hasil tanaman. Tapi sehijau-hijau tanaman itu lama-lama dia mesti tidak akan hijau terus kan? Lama-lama ia hijau, dia akan kering. Fatarahu musfarron, lama-lama setelah kering dia pun kuning. Tsumma yakunu hutama. Tanaman tadi setelah kering, kuning, dia pun hancur. Begitulah kehidupan manusia, seperti layaknya tanaman. Nanti Bapak Ibu pergi ke sawah, lihat selada, hijau selada. Kalau lama-lama kariang, lama-lama kuning, lama-lama hancur. Macam itulah Bapak Ibu. Kita semua seperti itu. Dan Bapak Ibu sekarang ini lagi hijau, sudah mulai kering atau dah kuning? Oh, boleh tunggu hancur lagi. Hancurnya belum kan? Kalau hancur mati maksudnya. Kalau saya ini masih hijau. Maaf nih, Ustadz tuh apa lagi ya kan? Itu masih bibit tuh kayaknya. Saya ini masih hijau karena masih meniti karir sampai 40 tahun nanti. 40 tahun ke bawah saya pun mulai beranjak tua. Kalau sekarang saya masih muda. Nanti lama-lama saya tua, Bapak Ibu meninggal. Ya Bapak Ibu dulu aja lah, ada apa-apa. Ya, tapi tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Tapi kita berharap umur kita panjang sampai tua, banyak ibadah kan gitu kan. Karena kata Nabi sebaik-baik umur panjang, ibadah banyak. Seburuk-buruk umur panjang tapi tidak taat. Bapak Ibu termasuk taat apa enggak? Taat, bagus. Ada yang enggak taat? Ada, hati aja lah. Daripada lama banyak dosa. Jadi Bapak Ibu jamaah, Allah katakan apa? Di ujung ayat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia menipu. Menipu aja dia. Menipu. Belum punya rumah, kita pikir nanti kalau udah punya rumah bahagia. Rupa pas sudah punya rumah biasa aja, bosan. Nanti nampaknya kalau jalan-jalan ke Padang, mandi di Pulau Pasumpahan, ke Padang saya lihat, habis itu sehat dengan selamat. Rupanya tidak enak juga. Buat tenda apa, nah enak biasa. Bosan, ada bosan. Dulu sebelum menikah nampaknya bahagiawan. Udah menikah lupa suami Firaun pula. Rupanya tidak juga. Sedih nggak katanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, dunia ini menipu. Makanya dalam Quran dibedakan antara bahagia dengan senang. Kalau senang itu disebut dengan ya diantaranya mataun ya kan, yaitu kenikmatan, kesenangan menipu mata itu kesenangan artinya. Kemudian Bapak Ibu kalau bahagia itu dalam Quran disebut beda sa'adah. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati. Adapun orang-orang bahagia mereka di surga. Atau Allah menyebut hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Bahagia sama senang beda jemaah. Apa beda bahagia sama senang? Sebagian ada yang merinci. Kalau dia senang secara sasaran itu lebih kepada kenikmatan jasmani. Mobil mewah, rumah mewah, tempat tidurnya 30 juta, ruangan ber-AC. Ada orang tidur ruangannya tuh full oksigen. Dokter pribadinya 12. Ini mati juga duluan. Ada tuh Michael Jackson, ya kan? Dokter pribadi 12 kan? Kalau tidur ruangan itu AC-nya stabil. Kalau kita ini oksigen stabil. Kalau kita ini saya perhatikan udah mulai tidak stabil nih.
karbon dioksidanya lebih banyak ini nampaknya. Orang udah banyak ya kan, lama-lama sanggup pindah lah. Di sini kan lumayan banyak pepohonan. Jadi jamaah yang dimuliakan, kalau senang beda sama bahagia. Secara sasaran, senang itu Bapak Ibu lebih kepada kenikmatan jasmani. Kalau bahagia lebih kepada kepuasan hati. Puas hati, lapang. Ada yang ibu-ibu yang hatinya sampai ini ada? Nggak ada. Itu perlu diruqyah itu Bang. Ya cuman pahala, awas hati juga. Maafkanlah Bu, maafkanlah Pak ya. Kemudian bahagia dari sisi dampak Bapak Ibu. Kalau bahagia itu lebih kepada ketenangan secara dampak. Kalau senang. Kalau bahagia, maaf. Bahagia itu lebih kepada ketenangan jiwa, tenang. Macam apa-apa kok mencari sebagian udah mulai tanang mana Pak. Lagi balik-balik tuh enggak nampak kan. Kalau bahagia itu lebih kepada ketenangan. Tapi kalau senang lebih kepada ketagihan. Ketagihan. Ada orang kan stres, diambilnya narkoba, suntiknya morfin apa segala macam. Senang, bahagia. Bukan bahagia itu ketagihan itu. Jadi banyak sekali orang sebentar dia nampak rasanya bahagia, kalau bukan bahagia semu. Itu sebenarnya dia efek dari apa? Ketagihan. Itu bahaya itu jemaah. Ketagihan. Kalau senang itu lebih kepada ketagihan, kalau bahagia itu lebih kepada ketenangan. Kalau bahagia ujungnya pada akhirnya bahagia dan tenang, kalau senang ujungnya sedih dan sengsara. Banyak orang-orang kaya pada puncak karirnya gantung diri. Di luar pakai Alphard, ya kan? Di rumahnya semuanya ada kolam renang, ada kolam ikan, ya Bu. Itu akuarium namanya, ya kan? Ada kolam renangnya, ruangan rumahnya semuanya full AC, makan tersedia 1 kali 25 jam pun. Kalau naik saja begini ya, 24 jam, ya kan? Kemudian semuanya ada, asistennya banyak, ajudannya banyak, tapi dia sedih. Kalau dia nampak di luar senyum, nampak di luar mewah, masuk ke rumah, masuk kamar, menangis tanpa arah. Ya kan? Banyak yang seperti itu cuma. Nampak di luar mantap, tapi di dalam rumuk dia. Kalau ada sebagian orang, rumahnya biasa, ngontrak, ya kan? Hampir pula habis lagi kontrakannya 3 hari lagi. Duit belum ada. Cuman ya nanti insya Allah 5 hari lagi ada uang untuk bayar itu. Dia santai aja tuh. Karena apa? Dia bahagia, tenang dia. Kan banyak Bapak Ibu, orang nampaknya punya semuanya, tapi kalau lagi shock itu mau nangis, mau gantung diri deh. Tapi ada orang biasa saja, tapi merasakan kebahagiaan. Bahagia sama senang beda jemaah. Selama ini yang kita cari senang selalu. Apa syarat hidup bahagia itu Ustaz? Bahagia itu Bapak Ibu syaratnya 2 cuman. Tidaklah butuh biaya, mudah. Sebagaimana Allah sebut dalam surat An-Nahl. An-Nahl itu kalau tidak salah surat berapa tuh Bu? Surat ke-16 ya, ayat 97. Nah silakanlah Bapak Ibu buka. Surat An-Nahl kalau tidak salah surat 16 ayat 97. Itu mengingatkan kepada kita bagaimana resep hidup bahagia. Bapak Ibu mau senang saja atau bahagia juga? Bahagia. Bahagia itu Bapak Ibu tidak bisa dibeli sama orang kaya. Kalau orang kaya bisa beli bahagia, maka orang miskin tidak bisa bahagia. Betul? Karena kaya orang terbatas. Kalau bahagia siapapun bisa dapat. Kalau senang itu beda sama bahagia. Senang itu apa nampak depan mata. Ibu-ibu senang mana ibu-ibu ya Bu? Kalau naik ke lantai 2 pakai lift. Ada ibu di rumah pakai lift. Terakhir pakai kursi roda lagi. Tidak mau dilatih lututnya. Orang-orang yang bermasalah lutut di masa tua itu karena lutut tidak dilatih jalan, serba senang aja. Kian kemari pakai NMAX, kian kemari pakai RX King. Ada ibu pakai RX 97. Kalau tidak salah 97 Bu. Kalau tidak salah berarti benar ya? Iya 97. Nah iya betul 97 berarti kan. Nah. Kalau ibu-ibu barasan, ayat bara, apa-apa santai. Bawa al-hafal itu. Nanti di rumah aja cari. Di rumah aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syarat hidup bahagia. Syarat hidup bahagia itu enteng, cuman mengamalkannya susah. Apa kata Allah Bapak Ibu?
man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bagus juga pakai ini rupanya. Ya Pak ya? Lebih jali pakai itu nak. Tes sama. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, laki-laki, bapak-bapak, ada ini. Begitu pula ibu-ibu. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri kepada dia hidup yang bahagia. Hidup bahagia itu Bapak Ibu, syaratnya dua saja. Tulis kita pakai. Biar nampak ibu-ibu saya jalan, biar ada kerja saya skip. Syarat hidup bahagia satu, beriman. Kita kan sudah beriman ya Bu. Aduh, ibu-ibu Kristen benar. Ustaz, tanya-tanya mau jilbab bertanya lagi. Kadang-kadang kan Canda. ajaib juga nampak ya. Dulu macam itu aja nampak perkara ya. Bukan lagi. Beriman, yang kedua amal soleh. Beramal soleh, baca Quran, sholat, zikir. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan, Ustaz, katanya Ustaz, Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Apa memang Allah butuh sholat kita? Bapak Ibu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, pergi haji, Allah butuh? Enggak. Bapak Ibu tidak sholat pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Bapak Ibu ibadah pun tidak menaikkan juga kemuliaan Allah. Karena Allah sudah mulia dan kemuliaannya tidak terbatas. Agungnya Allah itu tidak terbatas. Makanya maha agung, maha mulia, maha semua. Hah? Oh, pikir apa tadi? Pokoknya ada di belakang kota infak. Apa yang dikaji oleh infak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kadang orang bertanya, Ustaz, katanya Allah itu tidak butuh ibadah kita, tapi kenapa Allah wajibkan ibadah? Kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu, ibadah yang Bapak Ibu lakukan, itu Allah tidak butuh. Itu semua kembali kepada Bapak Ibu. Allah mengatakan dalam Quran, in ahsantum fali anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, semua kebaikan kembali kepada kita. Allah tidak butuh jamaah. Tidak ada efek sama sekali sama Allah. Mau Bapak Ibu ibadah, mau nggak Bapak Ibu nggak ibadah, terserah. Mau Bapak Ibu maksiat, mau Bapak Ibu taat, terserah. Itu kembali kepada kita. Karena ibadah itu kita yang butuh. Soalnya gini Bapak Ibu, secara logika Allah menciptakan kita kan 2 unsur. Kok sama aja nampaknya tidak nampak lah. Nampak Ibu-ibu nampak, tapi tidak masalah, rasa-rasa kan. Yang pertama kita ini ada unsur jasad Bapak Ibu ya. Yang kedua jiwa atau ruh kita, jiwa. Kalau jasad, ini apa makanan jasad? Kalau kan lu apa lu? Oh, makanan jasad tadi pagi makan, saya habis ceramah di kamar makan lontong. Mau nak makan lontong, goyang tahu ceramah zuhur nak kuat kita nanti kan. Zuhur tadi ada pula makan ikan, tapi tidak pula habis. Rupa ikannya udah agak busuk. Kalau buang, itulah hidup ya, sesuai dengan harapan. Pernah yang balikan macam itu Bu? Tidak pernah? Oh tidak pernah, berarti aku memang yang pernah ya. Jadi jasad itu kita butuh makan, kita diwajibkan makan, karena dosa. Bapak Ibu kalau tidak makan, dosa Bapak Ibu. Cuman kapan jadwal makan tidak ditetapkan, beda sama sholat. Kalau sholat ditetapkan, sholat subuh ya subuh, jangan pula habis zuhur. Lupa dia zuhur namanya itu ya kan. Jangan pula sholat subuh nanti, jangan sholat zuhur nanti di waktu maghrib, itu sholat maghrib. Jadi Allah mewajibkan kita untuk menjaga badan kita dengan makan minum yang baik dan halal dan baik gitu kan, halal dan thayyibah. Kalau Bapak Ibu sengaja nggak makan 2 hari, akhirnya Bapak Ibu sakit, dosa Bapak Ibu. Karena wajib menjaga diri biar tetap sehat dengan makan. Allah wajibkan makan, cuman di kita nih, tidak pun disuruh-suruh kali belum saat jadwal makan karena kita udah makan ya.
Apalagi kalau ada undangan makan, semangat tuh. Giliran sholat nggak mau, dipaksa-paksa. Ada nggak ustadz berceramah, Bapak Ibu semua jangan lupa makan ya? Nggak ada gitu kan? Tapi selalu diingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir, jangan lupa baca Al-Quran. Minimal yang wajib-wajib lah. Tidak pun sanggup yang sunnah, minimal yang wajib-wajib. Itu kita butuh karena ibadah Bapak Ibu lakukan. Itu sama dengan saya tadi pagi makan lontong itu sebenarnya. Butuh saya lontong, saya butuh makan. Bapak Ibu juga butuh makan. Kalau tidak menggigil pada Bapak Ibu, tidak sanggup mendaki tangga. Tadi Ibu pagi makan, siang makan. Coba tes besok pas pengajian hari apa, tidak usah makan sampai sore, bisa? Naik tangga tuh. Bisa. Tidak nyolita Bapak Ibu, badan tuh menggigil kayaknya kan. Makanya butuh makan. Jiwa ini juga butuh makan. Apa makanan jiwa? Sholat asar. Ini makanannya. Jiwa kita ini butuh makan Bapak Ibu. Makanya Allah wajibkan sholat. Oke lah sholat duha tidak wajib, sholat tahajud tidak wajib, minimal 5 waktu. Karena kalau sempat 5 waktu ini nggak dilakukan, goncang jiwa kita. Makanya orang-orang kaya yang mereka tertipu, sibuk sama jasad aja ya kan. Ibu belilah skincare 17, apa SR12 ya. Ibu beli Wardah, ibu beli, sibuk ke jasad aja semua ya kan. Nanti dibeli baju songket harga 6 juta, sibuk jasad semua tuh kan. Dibeli mobil mewah, apa mobil mewahnya Bu? Pajero, jasad semua itu kan, bab jasad. Apalagi kalau bab jasad semua, bedak tuh jasad, skincare tuh jasad, baju jasad, makan yang tadi lontong itu jasad. Apalagi Pak? Pokok rumah mewah itu jasad, pot bunga. Yang enak yang di rumah ada Gucci itu jasad semua itu. Tapi yang jiwa tidak diperhatikan. Makanya banyak orang ketika di masa muda kan tidak sholat. Bapak Ibu waktu muda dulu ada nggak sholat? Minta disolatkan dulu kayaknya ya. Bapak-bapak dulu waktu merantau pernah tinggal sholat 4 tahun? Lain. Bandingkan yang tinggal sholat dulu dengan sekarang Bapak Ibu sudah taat, mana lebih enak hidupnya? Enak sekarang kan? Bahagia Bapak Ibu sekarang. Tapi kan sebenarnya Bapak Ibu bisa bahagia sejak dulu. Tapi dulu Bapak Ibu tidak bahagia. Bapak Ibu cuma senang. Ya kan? Cuma senang. Awak merantau ke Perindapan Ustaz. Awak merantau ke India, merantau ke apalah negara-negara, tapi tidak sholat, tidak ibadah, yang wajib-wajib tinggal apalagi yang sunnah. Itu senang tapi tidak bahagia. Di masa tua barulah ingat bahwa kita akan mati. Kawan-kawan gak banyak mati juga. Kawan-kawan ibu udah banyak ini kan? Ibu belum lagi ya? Bapak belum lagi? Kok nggak bapak aja dulu, kok malah kawan bapak? Mana tahu? Allah lah yang ngasih umur. Lalu di masa-masa tua banyak orang sadar, alhamdulillah, berarti sempat juga Bapak Ibu bahagia. Bahagia karena iman. Bahagia itu syaratnya 2. Apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Oke, siapa yang paling banyak amal solehnya? Berarti dia lebih bahagia tingkatannya. Ibu-ibu tadi bapak-bapak sholat subuh ke masjid? Bagian depan yang ke masjid apa ya? Ibu-ibu kayaknya banyak ke masjid ya. Bapak-bapak ke masjid? Masjid. Bapak-bapak yang ke masjid dengan bapak-bapak gak ke masjid itu bahagianya beda itu. Terus tadi ada ndak sholat, ada ndak zikir habis sholat? Subhanallah 33 ada, sholat ada. Ada. Terus tadi ada ndak sholat duha? Ya, memang di rumah bagusnya Bu sholat duha. Sholat sunnah tuh bagusnya di rumah semua. Kecuali sholat sunnah yang diajukan di luar. Seperti tahiyatul masjid itu tidak mungkin di rumah ya kan. Awak tahiyatul masjid itu di rumah. Jadi tahiyatul masjid kau masuk masjid pakai sembahyang. Nah, Idul Fitri, Idul Adha itu di luar tuh ya kan. Sholat istisqa, ada sholat istisqa di rumah. Kurang tadi aku di kamar Bu, kurang mau istisqa besok saat.
sembahyang istisqa. Tahu Bapak Ibu kan? Awak lain masih Bapak? Tidak ada lah. Baru niatlah hujan ya kan? Berarti hebat iman orang Sikona. Sampai lain di lintau baru tuh patang khutbah Jumat dia lintau sekalian saat sholat istisqa. Weh, sampai awal hujan itu tidak awal sudah sembahyang imam. Berarti di Sikoko lu sempat lagi istisqa Allah tahu Allah langsung hujan. Ikut dek pengajian Bapak. Di situ pengajian. Pokoknya ini masjid-masjid Sungai Buah kan pengajian saja. Kalau tape-tape lain, kadang awak lo mau menghubungi pengurus, tidak pengurus menghubungi awak. Tapi kalau Sungai Buah kan tidak. Masjid Raya Limau Suku, Ustaz jangan lupa besok jadi Ustaz khutbah Jumat jauh-jauh hari. Berarti kan tanda masyarakat itu semangat untuk taat kepada Allah. Itu kalau sampai lain entah terserah aja. Jadi belum sempat lagi setelah istisqa udah hujan kan? Alhamdulillah, itu biasanya karena dosa. Makanya para ulama menganjurkan orang kalau mau sholat istisqa itu banyak-banyak istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah. Itu tandanya karena ada dosa yang kita lakukan. Jadi di Sungai Puako tidak sempat istisqa tapi lah hujan ya. Padahal kan itu kan banyak pertanian kan. Masya Allah luar biasa. Itu efek-efek hidup pengajian memang. Hidup pengajian, kami Mas Haji, dulu makan ya kan. Aku kalau ceramah di wilayah-wilayah Sungai Puako sana aja. Masjid Raya Limau Suku ada Jumat subuh. Tapi yang udah ngadu pula alat gratis sama cacik je lagi gitu. Terus Pak terus. Jadi Bapak Ibu, bahagia dengan senang itu berbeda. Orang bahagia itu orang yang beriman dan taat beribadah. Apa yang mau ditunggu lama? Mau kapan Bapak Ibu mau taat beribadah kepada Allah? Tunggu mau mati kan enggak? Jadi orang-orang yang taat beribadah itu bahagia hidup. Bapak Ibu tahu enggak? Hidup kita di dunia ini susah. Allah sudah bilang, jadi manusia itu susah. Yang paling enak itu jadi hewan. Ya. Kata ulama tafsir, saya baca dalam kitab Tafsir wal Bayan, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi kata beliau, yang paling enak hidup di dunia ini hewan. Hewan itu dia tidak ada dosa, tidak pakai baju tidak ada dosa gitu. Buka-buka aurat tidak ada auratnya. Mencuri pun dia tidak dosa gitu. Tidak sholat subuh tidak dosa gitu. Kenapa? Karena tidak ada akal. Binatang itu tujuan hidup dia satu, makan. Gitu ya. Adakah binatang kelaparan? Tidak ada. Adakah binatang sekolah untuk bisa dapat kerja lalu dapat gaji? Tidak ada. Adakah binatang punya keahlian khusus? Ya mungkin ada lah ya. Kucing itu mengarut-garut jok Honda keahliannya. Di rumah saya ada kucing Anggora, kau punya tetangga kabur karena banyak hutang, makanya ibu jangan hutang nah. Oh kabur ibu. Apa sih lah? Tinggallah kucing dia jamaah. Itu setiap hari saya kasih dia makan. Kerja enggak ada. Awak jadi babu ya. Kita nih babu sama dia. Di dunia sekarang hidup paling enak kan kucing. Kucing ke seorang. Dimandikan, dikasih sabu. Pengennya pun dikasih tanah-tanah yang apa tuh beli pula seliter 5.000. Ya kan? Bagus beli solar lagi kan. Untuk mobil. Itu enggak ada, tujuan hidupnya makan. Azan pun sholat kita dia nggak sholat, minta makan deh, nggak kasih makan. Manusia untuk makan aja perlu sekolah, perlu bekerja, diteriak-teriaki sama atasannya, dibentak-bentak, kalau enggak dipecat, ya kan? Sedih jadi manusia nih. Mati masuk neraka. Kalau kucing mati, ayam geprek mati, dimakan, ya kan? Ada pula ayam pop ya bu, ayam dangdut nggak ada dong. Ayam penyet? Iya, ayam penyet, ayam gepuk, ayam pijang, ayam masuk kulkas. Jadi jemaah yang dimuliakan, Allah mengatakan dalam Quran, hidup di dunia ini sebagai manusia susah. Susah. Saya perhatikan wajah bapak, wajah susah semua ini kayaknya. Susah. Kalau ibu agak senang, nanya apa yang susah biasanya? Ibu santai aja. Ya, makin tinggi gitu. Awal lagi-lagi lah puntang panting mencari.
Ya, namanya kewajiban masing-masing kan. Allah menyebut dalam Quran, kutilal insan ma'akfaroh. Bapak Ibu, di Quran konotasi kalau disebut manusia, konotasinya negatif, tidak positif. Kutilal insan ma'akfaroh, celaka manusia. Itu ayatnya tuh kayak gitu. Apa yang membuat mereka celaka? Nggak ada disebut kucing celaka, nggak ada itu. Kemudian Allah juga menyebut wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar seperti ini kan asar. Kenapa disebut demi waktu asar? Kata ulama, karena waktu asar ini habis umur kita di waktu asar. Karena kata Ibnu Mas'ud, madimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqsu fihi ajali falam yazid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali melebihi ketika aku mendapati hari di mana hari mataharinya tenggelam, umur berkurang dan juga bertambah amal. Kan matahari tenggelam nanti kan umur Bapak Ibu habis. Saya juga, ada Bapak Ibu aja, saya juga. Habis satu hari Pak, hilang satu hari. Hari apa sekarang? Hari Ahad habis, ganti hari Senin. Umur makin hari makin habis, kita makin hari mendekati kepada kematian. Jadi ketika matahari tenggelam, habis asar kan? Makanya disebut demi waktu asar. Karena asar ini evaluasi terakhir untuk satu hari. Tadi ngapain saja? Ibu-ibu banyak menggunjing tadi nah. Nggak ada Ustaz, kami menggunjing nggak ada. Kecuali tipis-tipis saja ini. Kami beribadah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, manusia wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar manusia rugi. Ayatnya begitu jamaah, rugi jadi manusia ini. Kemudian dalam ayat lain apa? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al-musallin. Manusia diciptakan sifatnya mengeluh. Sifatnya mengeluh. Ibu dapat pitih mengeluh. Kalau banyak pitih mengeluh. Kalau punya anak mengeluh. Kalau punya anak mengeluh. Apa? Macam itu aja. Sambut. Manusia kan manusia mengeluh. Saya dulu jamaah kuliah S1, S2, S3 selesai. Belum tamat S3 mengeluh. Udah tamat S3 mengeluh. Apa keluhan saya sejak tamat S3 12 tahun ini? Di Mali awak dicabut-cabut dokter, kok sagan namanya. Ustaz dokter mutakin di Mali. Sagan Bapak Ibu. Karena kalau dari penampilan tidak meyakinkan ini. Biasanya dokter itu kan dosen. Biasanya kalau dokter itu kan wajahnya agak cukup serius. Awak sih bagal sih. Namanya mutak. Iya, mutakin ya. Kadang ada keluhan. Padahal sebagian orang berharap bisa dokter. Bahkan jangan dokter S1 aja senang orang. Tapi karena dunia Bapak Ibu, kalau belum dapat dia nikmat, kalau udah dapat biasa saja. Jadi tadi subuh mau ceramah, Ustaz dosen Ustaz di WD. Enggak. Jurusannya dokter pindah dosen. Mulai ada dosen, tapi online di mana? Di Jakarta. Dosen di Jakarta Timur. Kamu sekali ke situnya, habis itu majah-majah lewat Zoom saya begini. Masuk terserah awak, hari Senin jadi, hari Selasa jadi, kan lama sisanya ceramah gitu. Pendidikan, sekolah-sekolah gitu atau yayasan. Ini masih Zoom. Ini masih lanjut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kita ini mengeluh, ada keluhan. Belum punya mobil mengeluh, udah punya mobil mengeluh. Kan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kuliah belum tamat, biaya susah mengeluh. Lulus wisuda, habis wisuda mengeluh, apa keluhannya? Tidak dapat karajo. Ala dapat karajo PNS, bahkan lulus PNS, bukan hanya P3K. Lulus ditugaskan kemana? Ke Papua. Marah saya, ya kan? Ada kawan ambon tes P3K, rupanya yang dibutuhkan untuk Papua, mengundurkan diri. Awak tinggal di Papua, tinggal anak ini. Nah, jadi mengeluh, semua mengeluh. Saya ada ustaz, dia itu diundang ceramah ke satu perusahaan di Jakarta, dia tinggal di Jakarta Bapak Ibu. Jadi pas dia diundang ke perusahaan besar itu, ketemulah sama direkturnya.
Itu pas pertama jumpa di kantor direktur, itu direkturnya sibuk nelpon aja, nelpon terus. Habis telepon, oke, sip. Telepon lagi, ya. Kok habis waktu ditelepon tadi lama-lama mati orang lama-lama. Dia bisnis luar negeri, Amerika segala macam. Bahkan dalam meeting itu sama orang-orang luar negeri saja. Sibuk menelepon, mengeluh enggak? Mengeluh. Banyak orang jamaah menjual makanan, menjual sarapan. Yang menjual jualannya habis, dia tidak sempat makan, sakit, semua sakit. Mengeluh. Ada ibu macam itu. Ibu jual lontong paku, habis lontong tuh, ibu tidak sempat makan nih. Habis itu dia sama lambung ibu, masuk air sam. Piti tak kumpul 500.000, bobek 1 juta. Enggak, lo sehat. Culang hari dulu. Libur magale. Mengeluh semua. Orang yang belum punya anak mengeluh. Sudah punya anak mengeluh. Innal insan khuliqa halu'a. Bagaimana cara jamaah keluhan-keluhan ini bisa stabil? Ada solusinya. Karena kita jadi manusia beda. Kalau kita jadi hewan, kalau hewan nggak ada mengeluh-mengeluh dia. Ada kucing, dia mau payah gini. Ada sih kan? Ayam kali potong saya nggak tahu itu. Kali potong mau dibunuh ya, nggak tahu santai-santai. Manusia stres. Tidak dia apa-apakan, dia punya stres sendiri, naik gula. Ibu ada gula bu? Mana ada gula garam yang banyak di rumahnya? Kemana gula? Sakit gula. Karena ada tuh ditanya sama orang, ibu ada gula? Tidak ada, wak saya payah minum gula. Tidak ada garam banyak aja. Kurang kamu. Jadi jemaah Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan mengeluh. Idza masyahu syarru jasu'a. Kalau dikasih dia susah, rizkinya susah, kurang, dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, mudah urusan, dia pelitnya luar biasa. Ya kan, itu manusia. Illal musallin, kecuali orang-orang sholat. Orang sholat enggak gitu ya. Beban hidup, serahkan sama Allah. Pikir-pikir kali, cukup Allah aja menyelesaikan. Makanya yang paling banyak bunuh diri itu negara-negara yang ateis, Bapak Ibu. Ateis itu kan enggak ngaku Tuhan. Kemana dia tawakal? Enggak ada tempat tawakal dia. Kalau orang-orang yang taat beribadah, dia kan tawakalnya sama Allah kuat. Kita tawakal kita sama harta, tawakal kita sama para ladua yang batang setengah hektar tuh berkilo batang apa? Stres sendiri kan? Jangan tawakal kita hanya ke Allah. Orang-orang yang kuat tawakal ke Allah itu orang-orang soleh, orang-orang yang taat beribadah. Makanya paling banyak orang bunuh diri itu orang-orang yang tawakalnya lemah. Bahkan yang nggak ada tawakal sama sekali ya, ateis tadi Bapak Ibu. Terbukti itu penelitian. Banyak orang bunuh diri di belahan bumi sana, di Eropa, Amerika. Itu orang-orang yang nggak mengaku nggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan tuh ke siapa dia meminta? Ke siapa dia akan bertawakal? Bapak Ibu kuat tawakalnya sama Allah. Sering kan bertawakal kepada Allah kan? Banyak persoalan hidup serahkan sama Allah. Jangan pikir-pikir kali nanti bertambah bebannya. Saya nggak tahu juga ya. Cuman saya ketemu kemarin di Payakumbuh Bapak Ibu. Saya ketemu tim kita. SD Quran, SD Adab yang di Payakumbuh, yayasan semuanya kita kumpulkan. Jadi kami kan makan makanan yang geprek, ayam lagi kita makan ya. Dia buka peci, pas buka peci itu ada jemaah kita tuh abang-abang tuh masih muda, udah banyak ubannya, banyak kali ya uban abang, banyak pikiran kan. Usaha nggak ada uban saja, pikiran banyak juga dulu saya bilang waktu kuliah dulu banyak pikiran, S3 kan rontok rambut sebelah aja. Dulu waktu itu enggak pas mana pakai sampo-nya enggak pas mana waktu itu. Mulai tahu cara-caranya. Jadi biar rambut kau enggak rontok, enggak ketombe, makannya itu panas dingin. Jadi kalau kita makan cabai sama tadi misalnya tadi saya makan goreng ikan. Itu saya langsung makan pepaya karena pepaya kan dingin. Ikan tuh dingin juga, nasi panas, sifat ikan dingin. Daging panas juga tuh kalau saya pelajari. Daging tuh panas. Makanya pendinginnya kalau nggak pakai semangka, pepaya, timun. Makanya orang kan Pak kalau makan daging kan dicarinya timun kan? Itu pendingin.
Kalau makan daging, kalau makan yang lain, itu kan asam lambung, karena yang hangat. Langsung makan semangka, asam lambungnya turun. Itu saya praktekkan. Rambut pun stabil, ketombe pun tidak ada, kemudian rambut tidak rontok. Tapi kalau udah banyak makan panas, kurang yang dingin-dingin, itu keluar deh. Salah pakai sampo head and shoulders lagi kan. Rupanya enggak juga mempan ya. Ustaz tidak ada pikiran ya, kata orang Indonesia. Banyak juga pikiran saya. Cuman saya tidak pikir-pikir. Yang bisa-bisa saya pikir. Sisanya tidak mau saya pikir, serahkan sama Allah. Tapi dengan sholat, jangan serahkan sama Allah. Sholat tidak ada kilo namanya. Tidak akan dapat dia solusi itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin hidup bahagia, itu banyak-banyak ibadah. Kalau senang, belum tentu bahagia. Kan banyak orang senang gantung diri. Banyak orang senang menangis. Saya banyak dapat curhatan. Sekilas hidupnya senang. Banyak Bapak Ibu. Karena kita ceramah kan, akhirnya Ustaz bisa curhat. Boleh. Saya bilang, nanti kita curhat-curhatan ya Pak. Saya bilang, boleh juga. Beban dia berat rupanya. Dan jadi saya curhat sama dia. Saya curhat sama Allah adalah beban dia banyak. Padahal di kampung itu dia paling mewah. Dia ditakuti orang. Dia punya segalanya, tapi hidup dia tragis. Anak dia, istri dia, semuanya melawan sama dia. Kalau orang menganggap dia tuh paling ngeri di situ, paling ditakuti, karena dia polisi memang. Pangkatnya udah tinggi juga, udah perwira. Dan banyak yang lain, bukan hanya itu. Orang-orang yang nampaknya hidup mewah. Itu kalau kita berdua sedih kita mendengar cerita mereka. Cuman di depan Bapak Ibu malu dia. Masa awak menampakkan kelemahan awak, katanya kan? Gengsi dong, padahal dia harus tinggal menunggu sentuh selain. Jadi jamaah, jangan kita terlambat untuk hidup bahagia itu. Ibu-ibu, bapak di rumah sholat kok? Kalau tidak sholat, dia sholatkan lagi besok. Bapak-bapak, ibu di rumah tutup aurat pak? Kalau di rumah mah atau aurat di luar atau Iya betul juga ya. Salah kita. Jadi jangan tunda kebahagiaan. Jangan tunda kebahagiaan. Memang sebagian manusia di masa muda dia tidak bahagia, karena kan banyak anak muda kan tidak taat. Anak-anak muda kan payah taat karena mereka tuh masih penasaran dengan dunia dan mereka merasa mereka masih lama mati. Kemudian fisik mereka masih kuat karena kata para ulama, tua anugerah. Hidup sampai tua itu hebat. Anugerah tua, karena tua, lambang tua kan fisik melemah, tangan melemah, mata melemah, telinga. Ini yang paling bagus membuat kita ingat sama Tuhan. Makanya orang itu paling mudah dinasihati kalau dua. Satu tunggu sakit, satu lagi tunggu sedih. Orang sudah tua umumnya sedih. Orang sudah tua umumnya sakit. Makanya lunak dia. Tapi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sedih, misalnya nih, tapi Bapak Ibu meskipun ada sakit-sakitnya, tapi Bapak Ibu bisa bahagia dengan taat. Tapi yang kata kita kasihan Bapak Ibu, udahlah dia udah tua, dia sakit, dia sedih, tidak pula taat, double dia, senang tidak dapat, bahagia tidak dapat. Bahagia itu mengalahkan susah hidup. Tentunya nanti berbicara tentang kekuatan iman, karena level iman kan bertingkat-tingkat, ada 30, ada 40, ada 50. Ustaz kata Ustaz, kalau kita taat, kesusahan hidup bisa kita tepis dengan ketaatan. Memang betul. Saya enggak, Ustaz, kufur saya malah. Oh, berarti ibu, bapak imannya masih bawah itu. Perlu dikuatkan dengan ilmu. Semangat beda dengan kesadaran. Kesadaran itu pakai ilmu dia. Akhirnya muncul semangat. Karena ada juga orang semangat tapi sadarnya tidak ada. Cuman spontanitas, ya kan? Nampak orang ikut dia, itu don nanti lama-lama. Nah, tanpa ilmu. Makanya kata Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi konsisten. Bapak Ibu jamaah sekalian, terakhir Allah katakan dalam surat Toha, apa kata Allah? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, dan ingat sama aku, dan taat sama aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami beri mereka hidup yang sempit. Orang kalau tidak taat hidupnya sempit. Meskipun rumahnya luas, meskipun banyak kawannya, hidupnya sempit, itu pasti. Cuman sekali lagi dia pandai menutup-nutupi saja, karena Allah sudah janjikan itu.
Jadi Bapak Ibu terakhir, siap Bapak Ibu untuk hidup bahagia? Apa syarat hidup bahagia tadi? Iman, kemudian amal soleh. Bapak Ibu sudah amal soleh semua kan? Berarti jadilah Bapak Ibu orang-orang yang bahagia. Tinggal nanti bahagia di hari kiamat lagi. Semoga kita berjumpa di dunia, bertetangga di surga. Amin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya udahlah. Hah? Ada pertanyaan? Tidak mau melihara kucing. Kalau tidak mau melihara kucing apa ya? Tidak ada masalah. Tidak ada sunnah memelihara kucing. Tapi pahala kalau kita ciri di rumah, tidak ada di sini. Cuman kucing kau Bapak Ibu Allah buat dia lunak sama manusia. Tidak kayak harimau. Kalau harimau kan tidak bisa lunak dia. Kalau kucing itu keras bisa tuh, takut juga awak sama dia tuh, ya kan? Cuman Allah buat kucing itu lunak. Makanya dalam hadis itu kan kucing itu yang sering berkeliling di antara kalian, kata Nabi. Nah, jadi sahabat ada yang suka kucing, diantaranya Abu Hurairah. Nah, cuman kalau kita tidak mau berkucing, tidak apa-apa. Saya tidak mau saya berkucing, karena pernah saya pelihara kucing, saya pergi ceramah jauh-jauh, tinggal kucing jadinya, hampir mati lagi. Akhirnya ditaruh di luar hilang deh. Tidak bisa kita berkucing lah. Kita kan kadang 4 hari tidak di rumah, ada jalur mana. Nah, jadi Ibu, kalau Ibu tidak melihara kucing tidak apa-apa. Tapi sedekah sama kucing kan bagus, pahala kita. Kata Nabi kan dalam hadis apa? Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Tidak boleh kita zolim sama kucing. Ada dulu wanita kata Nabi di zaman Bani Israel masuk neraka dia, karena dia kurung kucing tidak dikasihnya makan. Matilah kucing tadi, akhirnya masuk neraka. Nah gitu Bapak Ibu ya, selamat bahagia. Ya Bu, silakan. Penyimpang boleh dikenal Ustaz. Simpang kiri, simpang kanan Bu. Oh, ya, boleh lah. Itu waktu hari Rabu yang kemarin Ustaz mengaji di Penampungan. Oh iya, ada Gusti ya. Kita nih mana? Kan kita kalau mensalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pula sebagian sudah dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berhenti, baru mana yang benar. Oh itu. Jadi kemarin Rabu lalu di Padang Luar saya membahas ada 5 cara salam. Bukan 5 bacaan salam. Dalam hadis itu ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Assalamualaikum warahmatullahi. 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 4. Assalamualaikum. Kiri indah. Karena yang wajib kan cuma kanan, sunnah sebelah kiri. Jadi ada orang kata ibu ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nomor 3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Ini kan bagian dari gerakan. Cuman mungkin tadi dia agak letih kali ya. Santai sedikit. Enggak apa-apa. Boleh. Yang langsung begini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Itu kan bagian dari apa namanya? Gerakan saja. Ya Bu ya. Yang enggak boleh itu Kadang-kadang kan itu ada Ustaz sebagian kan misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau kita baca Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah. Padahal kita pikirin baca wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Sedangkan sunnah Rasul sebagian membaca bilang enggak ada. Kalau saya enggak ada, cukup assalamualaikum saja. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bapak Ibu kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Selamat datang, selamat pulang, dan berjumpa kembali nanti di masjid-masjid ya. Semoga Bapak Ibu bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesudah kajian kita bersama Ustaz Dr. Bupati Kota. Semoga itu yang disampaikan Ustaz menjadi yang barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jazakallahu khairan dan juga kepada para sekalian.
Dan juga kepada Bapak Ibu yang mau menyempatkan waktunya untuk Bapak Jabar agar masuk ke ruangan dengan tertib, Bapak Ibu. Terus sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin ikut ruangan Bapak Jabar mudah-mudahan untuk masuk ruangan dengan tertib. Sekian dari kami, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.